Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Bapak Sudirman MAG, yang saya hormati para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama duduk di majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri, dan kita hendaknya saling mengingatkan. Sebagai seorang muslim, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Kita merupakan saudara semuslim, saudara seiman, saudara setakwa. Maka dari itu izinkan saya menyampaikan hadis. Saya menyampaikan hadis riwayat Al-Hikam, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla shawlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya hadis tersebut menjelaskan bahwasannya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lagi, di mana hal ini sangat penting menjadi patokan buat kita semuanya, bahwasannya yang pertama, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya syababaka qabla haramika, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Di mana ketika masa muda manusia
masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat, yang sangat energik dibandingkan masa tua. Ketika seseorang sudah menempuh jenjang usia lanjut atau usia tua, maka akan menurunlah kekuatan seseorang tersebut. Maka dari itu, bagi kaum pemuda dan pemudi yang masih mempunyai energi yang kuat, marilah sama-sama kita tingkatkan, kita pergunakan waktu muda ini untuk melaksanakan hal-hal positif, untuk melaksanakan ibadah, untuk bekal di akhirat nanti. Yang kedua, wasihhatika qabla saqamika, di mana waktu sehatmu digunakan dengan baik sebelum datang waktu sakitmu. Ketika seseorang diberikan kesehatan, tak banyak seseorang tersebut mengingat, tak banyak seseorang tersebut mengingat Allah, tak banyak seseorang tersebut menggunakan kesempatan yang waktu sehat tersebut untuk menjalankan ibadah. Tak banyak. Karena ketika sakit, seseorang tersebut sudah tidak mempunyai energi, tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal positif. Maka dari itu, ketika kita diberikan kesehatan, maka gunakanlah waktu sehat kita itu melakukan hal-hal baik, melakukan hal-hal positif. Kita jaga kesehatan tersebut dengan melakukan olahraga. Kita syukuri sehat tersebut dengan kita beribadah kepada Allah. Jangan masa kesehatan kita dibuat berfoya-foya, dibuat melakukan hal-hal yang merusak tubuh kita sehingga menyebabkan penyakit. Dan ketika sakit tersebut, seseorang akan lumpuh, akan susah melakukan hal-hal positif karena energinya itu berkurang. Selanjutnya, wa ghinaka qabla faqrika, di mana gunakanlah waktu kayamu, waktu ada uangmu untuk melakukan ibadah sebelum datang waktu kefakiranmu. Yang dimaksud di sini, ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka dari itu hendaknya mempergunakan harta tersebut dengan baik, menggunakan untuk ibadah seperti mewakafkan harta kita. Karena kenapa? Kita mempunyai harta itu harus disedekahkan, harus dizakati. Agar apa? Agar ketika kita mempunyai harta tersebut itu tidak sia-sia, dan Allah meridhai harta tersebut dikarenakan menggunakannya untuk kebaikan. Dan ketika kita digunakan untuk bermaksiat, misalnya kita gunakan untuk diskotik, untuk minum-minuman alkohol dan lain sebagainya, menghamburkan uang, maka dari itu Allah akan murka karena uang tersebut tidak berkah. Maka kita semuanya hendaknya ketika mempunyai uang ataupun harta yang lain yang banyak,
hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Agar apa? Harta tersebut tidak rusak, harta tersebut tidak fakir, kita itu tidak dibenci oleh Allah. Selanjutnya, wa faragaka qabla saulika, di mana manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang dimaksud di sini, ketika kita mempunyai waktu luang yang sangat banyak, ketika kita sedang tidak ada pekerjaan yang wajib, maka dari itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk melakukan hal positif yang menyebabkan kebaikan. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan hal positif, itu bisa menyesali kita sendiri ketika nanti udah di akhirat. Dikarenakan hidup di dunia hanya sesaat, dan kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Dan di sini yang dimaksud sebelum datang waktu sempitmu, yakni ketika kita sudah ajal, waktu kita itu sempit, ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kita sudah di alam kubur, maka apa yang kita perbuat? Tidak ada. Maka dari itu kita maksimalkan ketika kita luang sedikit, kita ingat Allah, kita berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kita lakukan dengan hal-hal positif agar nanti bisa membuat bekal di akhirat kelak. Dan selanjutnya yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Jadi di mana disebutkan di sini bahwasannya gunakanlah masa hidupmu, hayataka qabla mautika, sebelum datang masa matimu. Jadi sesemua yang ada di dunia ini pasti mengalami kematian. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dari itu kita yang masih hidup di sini hendaknya mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk melakukan hal-hal positif dan ibadah sebelum datang waktu kematian. Karena ketika kita sudah mati, maka kita tidak bisa apa-apa. Jadi marilah sama-sama kita mengingat Allah. Marilah sama-sama kita memohon ampun kepada Allah. Mumpung masih diberi kesempatan, mari kita beristighfar kepada Allah bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani
عملا صالحا. Pergi ke laut memancing ikan. Jangan lupa membawa umpan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.